itulah kesalahan yang sudah mendarah-darah. Akhirnya setiap kali mendengar bahasa Yunani terus langsung kayak alergi. Ya langsung gatal-gatal. Apa ini? Terus mereka bilang ya seperti itu terjadi sejak lama. Untuk apa sih? Jemaat kan tidak mengerti. Dan memangnya kalau jemaat tidak mengerti itu dibiarkan tidak mengerti. Minta maaf kalau saya pakai bahasa yang agak kasar. Kalau jemaat itu ya, apa memang harus dibiarkan tetap? Itu kan aneh. Walaupun masih lebih aneh. Loh, coba bayangkan. Loh, kita itu tidak mengerti kalau pakai bahasa itu. Sudah, tidak usah pakai bahasa itu. Padahal Paulus bilang apa? Kamu ini harus dewasa secara rohani dalam keseimbangan antara iman dan pengetahuan. Jadi imanmu harus tumbuh, pengetahuanmu akan Allah, teologimu juga harus bertumbuh, kata Paulus dalam surat Galatia. Ya, itu artinya bahwa kita harus terus belajar. Paulus bilang, kamu ini ya aneh. Kalau pakai bahasa Indonesia, Paulus itu, kamu tuh sudah besar, sudah kumisan, sudah jenggotan, tapi masih ngedot. Kamu bayangkan orang dewasa sudah ada kumis, sudah jenggotan, tapi bawa minumnya itu dot susu, ngedot gini, ngempeng. Paulus bilang, aduh, kamu harus belajar lah makan makanan keras. Kamu sudah harus dewasa. Ya dulu mungkin kita tidak pernah belajar bahasa-bahasa seperti itu. Ya dikhotbahkan dengan ada sisipan-sisipan bahasa-bahasa Ibrani atau Yunani. Tapi sekarang harus dibiasakan makan makanan yang keras. Jemaat yang seperti itu, aduh, saya nggak tahu mau ngomong apa. Soalnya kalau saya ngomong pasti nggak enak di kuping. Intinya kita semua perlu pembaharuan. Nah, itulah kerinduan saya. Nanti kalau saya seberapa kali saya selalu menasihati mahasiswa yang saya ajar. Kalau kalian nanti jadi pendeta, saya titip ya, tolong ajarkan bahasa Yunani itu mulai dari sekolah minggu. Bikin kurikulumnya, mengenal huruf, nanti bermain games, yang mencari huruf bahasa Yunani, mengurutkannya dari alfa sampai omega, mulai membaca itu. Jadi jangan sampai nanti kenal bahasa Yunani pada waktu di STT. Kalau tidak masuk STT, tidak tahu sama sekali. Apalagi kalau sudah kawin, ya bingung ngurusin suami, ngurusin anak. Saya belum bisa bayangkan kalau misalnya Enda sama Yelima jadi istri itu gimana ya. Pakai daster, bangun pagi-pagi ke pasar, ngurusin suami. Oke. Ya. Kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Bapa di surga ketika kami boleh menikmati matahari yang menghangatkan tubuh kami. Kami boleh mendengar kicauan burung sebagai bukti nyata bahwa Tuhan senantiasa berusaha menghibur dan membuat kami bersuka cita setiap hari. Tetapi sayangnya Tuhan, kami mengabaikan segala kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan yang terkecil. Untuk kebaikan dan sukacita kami pun kami abaikan. Dan kami mau belajar untuk senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan ketika kami menyadari ada banyak berkat yang akan kami terima dan nikmati sepanjang hari ini yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Secara khusus berkat itu nyata di dalam perkuliahan kami pada pagi hari ini untuk terus mengembangkan kemampuan berteologi kami di dalam ilmu hermeneutika. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan setiap kami, khususnya mahasiswa, untuk menyerap setiap materi, memperlengkapi mereka, bahkan mencoba untuk melakukannya
sehingga mereka semakin tajam dipakai Tuhan seperti pedang yang bermata dua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kuliah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke. Kita akan bicara tentang apokaliptik. Bagaimana caranya kita menafsirkan ayat-ayat apokaliptik? Nah, ayat-ayat apokaliptik ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, yang kebanyakan tertuang di dalam Alkitab itu dalam bentuk campuran antara nubuatan dan ayat apokaliptik. Ayat apokaliptik ini adalah ayat-ayat yang banyak berbicara tentang mimpi, penglihatan, penyataan khusus Allah, berkaitan dengan masa itu juga, dan juga termasuk juga berkaitan dengan masa yang akan datang. Secara khusus tentang akhir dari zaman ini. Nah, berbicara tentang apokaliptik, nanti kita akan berbicara banyak tentang kitab Wahyu. Nah, banyak hamba Tuhan dan para dosen itu mencoba untuk menghindari Wahyu, karena memang Wahyu itu walaupun sulit tetapi dia cantik. Itu kan Mbak Wahyu ya. Maksudnya kitab Wahyu. Jadi Wahyu ini sulit sekali untuk ditafsirkan, tetapi kita harusnya tidak boleh takut dengan Wahyu, karena kalau kita mengetahui prinsip hermeneutika, bagaimana caranya bukan hanya membaca kitab Wahyu tetapi kemudian coba untuk menafsirkannya, maka kita akan melihat banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ungkapkan baik di masa sekarang maupun juga di masa yang akan datang. Dan nanti di bagian terakhir perkuliahan kita akan mencoba untuk melihat satu contoh bagaimana menafsirkan kitab Wahyu. Dalam hal ini secara khusus kita akan bicarakan tentang Antikristus di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Ada beberapa topik menarik sebenarnya di dalam kitab Wahyu, tetapi saya melihat pembahasan Antikristus ini dia lebih up to date, lebih realis, dan juga pokok bahasanya tidak terlalu banyak, tidak terlalu ayat-ayatnya tidak terlalu banyak, dan lebih bagus kalau kita pakai sebagai contoh untuk hari ini, karena kita juga bisa membahas misalnya tentang masa 1000 tahun, kita juga bisa membahas tentang 7 tahun masa sengsara, hukuman-hukuman Tuhan, berbicara tentang sangkakala, 7 cawan yang dituangkan, dan lain sebagainya. Ya, tetapi itu nanti kok saudara bisa kembangkan sendiri. Tapi yang penting sekarang adalah mendapatkan gambaran dulu. Bagaimana caranya kita bisa menafsirkan kitab Wahyu, meneliti satu topik dan mencoba mendekatinya dengan metode hermeneutika eksegese apokaliptik. Tetapi sebelum semuanya itu, saya akan menambahkan sedikit berkaitan dengan materi kita yang sudah kita lewati minggu lalu, yaitu tentang nubuat. Bahwa di dalam nubuat itu ada kurang lebih corak ragam sastra nubuat itu ada 18. Ada 18 corak ragam sastra nubuat. Ini bisa dicatat. Yang pertama adalah nubuat bencana. Jadi corak ragam sastra nubuat itu yang pertama adalah nubuat bencana. Kemudian yang kedua adalah nubuat keselamatan. Kemudian yang ketiga adalah nubuat ungkapan kecelakaan. Jadi semacam kutuk begitu ya. Lalu kemudian ada yang disebut dengan nubuat nyanyian penguburan. Yang kelima adalah nubuat himnus. Yang keenam itu nubuat liturgi. Yang ketujuh adalah nubuat perdebatan. Yang kedelapan adalah
Yang kesembilan adalah nubuat ucapan kutuk. Yang kesepuluh nubuat perkara hukum. Kemudian yang ke-11 adalah nubuat menentang bangsa lain. Yang ke-12 adalah nubuat visi. Yang ke-13 itu adalah nubuat naratif. Yang ke-14 nubuat apokaliptik. Yang ke-15 itu nubuat puisi. Yang ke-16 itu nubuat hikmat. Yang ke-17 adalah tindakan-tindakan simbolik. Dan yang ke-18 adalah nubuat mesianik. Ya. Nah, itulah 18 corak ragam sastra nubuat. Nah, untuk bagaimana kita menafsirkan nubuat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada waktu kita menafsirkan nubuat. Pertanyaan yang pertama yang harus kita ketahui itu, apakah nubuat itu sejarah yang ditulis sebelum atau sesudah peristiwa? Nah, melalui itu kita nanti akan bisa mendapatkan banyak informasi yang mendetail tentang peristiwa yang dibicarakan di dalam nubuat. Dari situ kemudian kita bisa mengenal nubuat itu. Artinya kita tahu bahwa nubuat itu berada di dalam satu konteks sejarah, dan nanti dari situ baru kita akan masuk lagi dalam langkah-langkah yang berikutnya tentang nubuat itu, di mana kita akan mempelajari juga atau menganalisa siapa penulis nubuatnya, lalu corak ragamnya itu apa. Misalnya saja nubuat tentang kecelakaan. Nah, di dalam nubuat kecelakaan kita tahu bahwa ada sesuatu yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Itu berkaitan dengan nubuat. Nah, sekarang tinggal kita memikirkan, terus menemukan materi-materi penunjang yang memberikan kepada kita penjelasan apa yang menyebabkan bangsa Israel itu mengalami kecelakaan seperti ini. Lalu kita daftarkan penyebab-penyebabnya, lalu kita periksa nubuat, bunyi dari nubuat itu, dan kemudian nanti kita akan mencari hubungan antara penyebab dari nubuat dan nubuatnya apa. Baru nanti kita bikin korespondensinya, dan di sana kita akan temukan beberapa unsur-unsur yang akan membentuk penggenapan nubuat. Jadi ini langkah-langkah eksegesennya. Yang pertama, kita harus mengetahui nubuat itu berada dalam sejarah yang seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui informasinya, nah tentu kita nggak bisa langsung mendapatkan informasi seperti yang berkaitan dengan sejarah seperti ini dari bacaan Alkitab. Ada memang ayat Alkitab atau bagian-bagian di dalam Alkitab itu yang memberi penjelasan tentang sejarah. Tetapi ada juga yang tidak memberikan penjelasan. Nah, itu nanti kita bisa cari keterkaitan sejarah ini dengan ayat-ayat atau kitab-kitab yang lain. Misalnya kalau kita bicara tentang Daud, kita juga bisa membaca raja-raja. Ya. Kita juga bisa membaca kitab 1 dan 2 Samuel. Nah, dari sini kita menemukan banyak informasi tentang Daud dalam kaitannya dengan sejarah. Tetapi kita juga perlu memiliki buku-buku, ya, buku-buku penunjang yang memang sudah ditulis oleh orang-orang yang berdedikasi menulis buku-buku seperti itu, seperti yang pernah kita kita bicarakan minggu lalu. Mereka itu bukan cuma berdedikasi, tetapi dibiayai dan disponsori untuk menyelesaikan buku-buku. Karena itu buku-buku mereka berkualitas sekali. Nah, dari buku-buku itu
kita akan menemukan dia berada pada saat peristiwa itu ini sekarang. Jadi pada saat peristiwa itu sekarang terjadi, atau peristiwa itu belum, atau dia sudah terjadi. Nah, kenapa hal ini perlu? Karena nanti kita harus membuat korespondensi peristiwa sejarah. Dari peristiwa sejarah ini kita akan menemukan penyebab. Kemudian nanti dari sini kita cari korespondensinya dengan isi nubuat. Ini siap. Padahal ini kemarin isi. Isi nubuat. Nah, dari isi nubuat ini dan berdasarkan korespondensi ini nanti kita ketemu unsur-unsurnya. Dari unsur-unsur ini nanti kita akan mengarah kepada penggenapan. Nah, berdasarkan unsur-unsur ini, satu misalnya ada 3 gitu ya. Nah, di sini kemudian kita buat statement teologinya. Nah, di samping semuanya ini, kita juga harus memikirkan genrenya. Genrenya apa? Kalau genrenya ini berkaitan dengan puisi, ya tentu kita harus membahas lagi puisi itu seperti apa. Ya, puisi Ibrani, ya penulis puisinya, corak puisinya, corak puisi Ibrani itu seperti apa, begitu ya. Nah, ini minggu depan kalau kalau memungkinkan semuanya, minggu depan kita akan bicara tentang puisi. Nah ini bicara tentang puisi, saya pernah dan beberapa kali saya katakan kepada mahasiswa, kalau kalian mau mengkhotbahkan puisi-puisi misalnya di dalam Mazmur atau Amsal, ya setidak-tidaknya kita itu harus memiliki dasar tentang pemahaman tentang puisi modern. Kenapa? Walaupun kita nggak boleh memasukkan puisi modern itu ke dalam puisi Alkitab, karena itu nanti akan terjadi namanya itu anakronisme semantik. Nah, ini tidak boleh terjadi, ya. Anakronisme semantik, apa diakronisme semantik itu juga nggak boleh terjadi. Apa itu diakronisme semantik? Memasukkan makna-makna kata yang lama ke dalam situasi Alkitab. Kalau anakronisme memasukkan makna-makna modern ke dalam Alkitab, itu nggak boleh. Nah, jadi nanti pada waktu kalian mempersiapkan pelayanan atau mempersiapkan khotbah, kalian tidak boleh memasukkan sesuatu yang modern ke dalam makna Alkitab. Misalnya tentang Injil itu adalah kekuatan Allah. Terus kemudian di dalam kata Injil itu kekuatan Allah, ada bahasa Yunani yang disebut dengan dinamit. Ya, dunamis. Bahasa Yunaninya kekuatan Allah itu dunamis tuteu. Tetapi kemudian banyak orang mengkaitkan kekuatan Allah itu seperti dinamit. Karena dinamit itu diambil dari kata dunamis dari bahasa Yunani. Jadi dinamit alat peledak itu dipakai muncul oleh karena ya bahasa Yunani ini memang dari segi akar kata dinamit itu ya dunamis ini. Tetapi ketika orang mencoba memasukkan dinamit sebagai alat peledak itu kekuatannya dahsyat, meledakkan, menghancurkan gunung. Ya, bisa menghancurkan gunung untuk diambil kekayaan alamnya. Nah, terus kemudian kekuatan dahsyat itu dimasukkan sebagai kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah itu sedahsyat dinamit yang bisa meledakkan gunung dan batu besar. Itu salah. Salah. Itu namanya anakronisme
semantik, dan itu tidak boleh. Karena ternyata setelah diselidiki, apa yang dimaksudkan dengan dunamis, tuteu, dengan dinamit, bahan peledak, itu beda. Dan itu tidak bisa dimasukkan. Tapi kamu dengar banyak khotbah yang seperti itu. Kekuatan Allah itu selalu dikaitkan dengan makna dinamit zaman sekarang. Atau misalnya seperti darah Kristus. Lalu orang berbicara tentang darah. Nah, itu gereja itu seringkali gitu caranya. Jadi darah itu mengalirkan makanan, memberi nutrisi. Darah itu juga membawa oksigen, sehingga kita kalau kekurangan darah berarti kita kekurangan oksigen, tubuh akan mengalami seperti ini. Begitulah dengan darah Kristus. Darah Kristus adalah sesuatu yang memberikan kepada kita nutrisi. Nah, itu anakronisme semantik, nggak boleh. Terus kemudian selain darah juga garam. Kalau kita mau coba untuk memahami garam yang dimaksudkan Tuhan Yesus, kamulah garam dunia. Bagaimana mungkin garam itu bisa menjadi tawar? Jika garam itu menjadi tawar, maka garam itu akan dibuang di jalan dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Lalu kita khotbahkan garam. Saudara-saudara tahu garam yang ada di dapur? Nah, garam yang ada di dapur itu begini. Nah, sebelum kita mencoba untuk memasukkan garam modern itu, untuk memaknai garam yang dimaksudkan oleh pikirannya Tuhan Yesus, itu kita harus cek apa betul sama. Nggak boleh sembarangan kita langsung pakai. Dan kemudian apakah memang waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamulah garam dunia, itu Tuhan Yesus berpikir tentang garam dapur atau garam yang seperti apa di pikiran Tuhan Yesus? Nah, ketika kita mencoba memasukkan garam yang modern itu ke dalam garamnya yang dikatakan Tuhan Yesus, itu anakronisme semantik. Nah, yang juga sering terjadi itu juga diakronisme semantik. Jadi pada waktu kita membahas sebuah ayat, lalu kita lihat kamus. Ya, puji Tuhan kalian sudah bertobat, tidak menggunakan KBBI lagi. Kita menggunakan kamus Alkitab, puji Tuhan. Dictionary, Pak. Oke. Leksikon, Pak. Yes. Tapi ketika menggunakan itu salah pakai, salah pilih kamus. Akhirnya ada kamus-kamus yang memberikan arti itu arti yang sudah usang. Arti kata yang sudah kadaluarsa. Yang sebenarnya di dalam penggunaan Yunani Koine itu sudah nggak dimaksudkan lagi arti itu, tapi kita pakai arti itu karena kita lihat dia ada di dalam kamus, dan di dalam pikiran kita semua yang di dalam kamus bisa dipakai, semua yang ada di dalam kamus benar. Ini kamus Alkitab, dan ini ditulis dengan orang-orang yang pemikirannya hebat. Jadi ya pakai saja. Ya, tidak semua istilah dan arti yang ada di dalam kamus itu bisa kita pakai. Ternyata ada kamus-kamus tertentu ya yang memberikan informasi tentang makna kata, tetapi makna kata itu sudah usang. Dan ketika makna kata yang usang itu kita masukkan ke dalam Alkitab, kita pikir, wow, saya dapatkan makna kata tempo dulu. Jadi mungkin ini makna kata jauh lebih mengarah kepada, jauh lebih dekat mengarah kepada maksud naskah asli Alkitab. Lalu kita masukkan, ambil artinya, salah. Itu diakronisme semantik. Belum belajar semantik ya? Oh, kita nanti kapan-kapan belajar semantik. Ya, itu diakronisme. Contoh, misalnya dari kata kepala, kefale. Kepala di dalam 1 Korintus kalau nggak salah. Nah, ketika Paulus mengatakan kefale, kebetulan mirip-mirip ya bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia. Saya nggak tahu orang Indonesia waktu mengambil kata kepala ini sumbernya dari siapa. Saya pikir ini dari orang-orang Eropa, penjajah-penjajah yang masuk ke sini ya. Nah, jadi kepala ini kefale
itu ternyata ada pengertian ini. Ada dua pengertian. Ini Yunani Koine, ini Yunani klasik. Ya. Nah, biasanya Yunani klasik ini dipakai oleh sastrawan Yunani, misalnya Homer. Pernah tahu ya nama Homer? Nah, dia menggunakan Yunani klasik. Nah, pada waktu Yunani Koine ini menjadi bahasa lingua franca, maka kepala itu yang ada dimaksudkan di dalam Yunani Koine itulah yang dimaksudkan penulis Alkitab. Tetapi banyak orang menggunakan istilah dari Yunani klasik untuk memahami kepala di dalam Yunani Koine. Jadi akhirnya mereka mengatakan bahwa kepala ini artinya sumber atau semacam mata air. Sebenarnya nggak salah-salah amat sih kalau kita bicara tentang kepala keluarga, dialah mata air kehidupan keluarga yang menafkahi dan lain sebagainya. Tapi itu nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Nah, ini yang disebut diakronisme semantik. Nah, hal-hal yang seperti ini pada waktu kita menafsirkan nubuat itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Apalagi nubuat ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang tergolong agak sulit. Karena puisinya itu berkaitan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kalau kita bicara seperti ini, nah nanti akan terjadi banyak kesalahan-kesalahan tafsir. Misalnya salah satu contoh pistis. Sebelum pengertian Yunani Koine itu muncul, yaitu percaya. Ya, ada pengertian klasik dari pistis, yaitu bujuk rayu. Jadi dalam Yunani klasik, pisteos, ya, beriman, percaya itu dulu artinya bujuk dan atau rayu. Nah, yang kayak gini-gini memang bisa kita temukan di dalam kamus-kamus. Ya, tetapi hati-hati pada waktu kita menemukan hal-hal seperti ini, kita harus tanyakan apakah betul ini adalah pengertian yang dimaksudkan penulis Alkitab, ataukah ini sebenarnya adalah arti yang sudah usang. Nah, kita sudah terlalu percaya diri mengatakan arti dari sebuah kata dengan bahasa Yunani, tetapi ternyata arti yang kita pakai itu arti yang usang. Kalau saya dengarkan khotbah itu, saya selalu cek bahasa Yunani-nya. Kalau sempat ya, kadang-kadang lagi malas gitu, nggak mau ngecek saya. Ya berdasarkan logika dan insting aja. Oh, ini salah kayaknya. Salah. Nah, nanti pada waktu sampai di rumah, saya langsung cepet-cepet buka. Sebelum lupa, saya cek semuanya. Oh iya, benar, salah. Khotbahnya salah. Istri saya sudah tertipu. Karena istri saya bilang khotbahnya bagus. Lalu setelah semua makan siang selesai, kita kumpul, lalu saya baru bilang, kemarin tadi itu khotbahnya salah. Kok bisa salah? Kayaknya bagus kok. Nih, saya kasih tahu. Gini. Wih, ngeri ya kalau gitu ya. Nah, terus gimana caranya orang bisa khotbah benar kalau kayak gitu? Ya undang saya. Bercanda ya. Ya, gimana caranya supaya ya kamu harus belajar sama murid-murid saya ini. Ya, ini murid-murid saya sudah tahu semua. Ya, tahu sedikit. Aduh. Oke. Ya kira-kira seperti ini, saya tidak mungkin akan menyelesaikan semuanya. Karena kita harus berbagi waktu dengan materi yang berikutnya, yaitu apokaliptik. Itu sudah saya sharekan materinya, ada kurang lebih 35 halaman. Dan itu tidak mungkin 35 halaman kita selesaikan 1 jam 50 menit saja. Ya, walaupun bukan 5 menit seperti kata lagu dangdut, 5
5 menit lagi. Ya. Ada pertanyaan? Enda? Ya, no? Capek Pak, mikir Pak. Ya. Siapa? David? Saya dulu ingat David pertama kali di kelas saya, pertanyaannya itu, tapi entah bagaimana kok jadi diam 1000 bahasa dia. Oke, Bu Lea, ya memang. Ya, senang saya. Tetap senang, karena kita itu harus sesuai dengan lagu kan. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Iya, jadi ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, tetap tersenyum. Jadi kalau kalian nanti mengajar ataupun menyampaikan firman ya, itu harus dilatih, bibir itu harus dilatih, seperti tersenyum, gitu. Ya, padahal saya paksa ya. Tapi harus dilatih. Ya, puji Tuhan kalau misalnya bisa memberikan raut wajah yang tersenyum gitu ya. Jadi setiap kali kita ngobrol dan setiap kali menyampaikan pengajaran itu mulut ini kelihatan seperti agak sedikit tertawa gitu. Itu harus dilatih. Banyak juga itu dosen-dosen yang ngajar itu serem-serem itu banyak gitu ya, banyak. Jadi begini, kalian itu ya, kalau belajar kristologi atau belajar eskatologi, matanya sampai gini, lihatnya kurang sip gitu ya. Tapi kalau agak ada senyum-senyumnya ya lumayan. Ada apa namanya? Ya ketawa-ketawa sedikit gitu ya. Ya walaupun tidak ada yang tanya ya tetap senyum. Tapi ada dosen itu yang tidak pengen mahasiswa tanya, ada. Kenapa coba alasannya? Apa David? Ada dosen yang nggak suka mahasiswa tanya, apa alasannya? Ayo. Takut nggak bisa jawab. Tapi kalau saya, pertanyaan sulit apapun, insya Allah, saya akan coba untuk menjawab. Sesulit apapun, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pertanyaan berandai-andai gitu. Ya, itu apa bahasa teknisnya apa ya? Pertanyaan spekulasi. Bisa dijawab, bisa. Jangan khawatir. Coba kamu pikirkan pertanyaan yang spekulatif. Nanti saya cari jawabannya. Yang alkitabiah. Ya, itulah yang pernah dulu saya bilang. Ada orang yang bertanya, siapa sebenarnya yang ngajarin pertama kali Lucifer berbuat dosa? Itu kan pertanyaan spekulasi. Memangnya kita tahu apa Lucifer belajar dari mana berbuat dosa? Alkitab tidak memberikan jawaban. Apakah saya bisa jawab? Bisa. Apakah jawabannya alkitabiah? Sangat alkitabiah. Saya ngajar di STT Duta Panisal Teologi Perjanjian Baru. Saya tanya dengan pertanyaan sederhana, bukan pertanyaan spekulasi. Pertanyaan sederhana, ya boleh ya. Saya enggak bisa terima. Pertanyaan sederhana. Dosa itu terakumulasi di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita itu di mana? Dosa itu bisa numpuk kan? Bisa. Atau tidak perlu numpuk satu dosa saja sudah bikin kita masuk neraka. Atau harus numpuk.
Nah, di mana dosa itu numpuknya di dalam hidup kita itu di mana? Itu kan pertanyaan sederhana itu. Dosa itu numpuknya di sebelah mana? Jangan asal opini lo ya. Harus ada ayat firman Tuhan yang jelas. Ya kalau cuma berdasarkan opini ya nggak usah lah. Ya setidak-tidaknya ada referensi. Saya pernah mendengar dari seorang dosen, Pak. Nah itu nggak apa-apa, itu bukan opini. Ya, saya pernah membaca buku, Pak. Entah buku apa, nah, itu bukan opini. Tapi kalau menurut saya kira-kira ya, Pak, kira-kira ya di hati, Pak. Udah gitu sambil dia mabuk-mabuk begini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting percaya diri walaupun salah. Intinya nggak ada yang bertanya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang apokaliptik. Kata apokaliptik ini berasal dari bahasa Yunani apokalipsis. Ya. Nah, di dalam bahasa Inggris apokaliptik. Ya. Dalam pengertian umum, istilah ini menunjuk sekelompok literatur beserta konsep-konsep dasarnya yang bertumbuh subur di daerah zaman Alkitab. Jadi kebanyakan di zaman Alkitab. Tetapi sebenarnya kalau kita mau coba untuk bertanya ya, apakah di bangsa-bangsa lain atau di dalam sisi kehidupan manusia yang lain ada nggak orang-orang yang mengucapkan kata-kata apokaliptik? Ada dukun, peramal, ya, orang yang dibilang indigo zaman sekarang, yang punya indera keenam, bisa tahu nanti apa yang akan terjadi masa depan, meramal masa depan. Nah, itu kan apokaliptik, tapi bukan Alkitab. Nah, biasanya yang sering kali ditemukan ayat-ayat di dalam Alkitab yang bersifat apokaliptik itu terdapat sekitar abad kedua sebelum Masehi sampai pada abad yang pertama, yaitu pada masa gereja mula-mula. Itu sudah berhenti di situ. Ya. Jadi kalaupun ada yang kemudian menyatakan bernubuat apokaliptik setelah abad pertama, setelah masa gereja mula-mula, nah itu harus dicek. Apakah mereka ini adalah seorang nabi, ya, yang diberikan oleh Tuhan karunia apokaliptik, ataukah dia ini adalah nabi palsu yang ingin mendapatkan ketenaran melalui kemampuan apokaliptik. Ya, ini harus dicek selain di luar Alkitab. Nah, selain buku-buku apokaliptik yang sudah umum diketahui, yaitu di dalam Alkitab itu sendiri, dan juga ada beberapa buku yang menjadi referensi apokaliptik yang harus kita punya, yaitu buku-buku yang tergolong sebagai buku-buku apokrifa. Buku-buku apokrifa atau buku-buku deuterokanonika. Sudah belajar? Waktu belajar bibliologi diajarin nggak ya? Diajarin buku-buku apokrifa, ya, deuterokanonika, pseudepigrafa. Sudah ya, tahu ya? Ya pernah disebut ya, tapi tidak mendalami, tidak tahu buku-bukunya seperti apa. Nah itu yang saya nggak tahu. Saya kasih file yang terbaru atau file yang lama. Kalau file yang terbaru sudah ada penjelasan apokrifa, pseudepigrafa, dan deuterokanonika. Itu ada semua di dalam penjelasan diktat saya. Dan diktat saya kalau di penjelasan apokrifa ini adalah bab 29. Jadi saya mau menyusun satu buku komplit tentang hermeneutika, itu ada 70 lebih bab. Nah itu berarti ada 70 lebih metode hermeneutika.
Nah sekarang tinggal pertanyaannya, waktu David mempersiapkan khotbah hari ini itu menggunakan berapa metode yang gitu ya? Iya. Duh. Metode eksegese itu ada berapa metode yang kamu pakai tadi untuk persiapan untuk khotbah tadi pagi? Hah? Perjanjian lama. Memangnya kalau perjanjian lama nggak perlu eksegese? Nggak remah ya Oke, Bapak. Nah, jadi ada beberapa buku-buku yang menjadi buku-buku penunjang untuk mengeksegese ayat-ayat apokrifa, yaitu pseudepigrafa, kitab-kitab apokrif ya, sesuai dengan namanya pelajaran apokaliptik, apokrifa. Itu apokrifa dengan pseudo pigrafa itu agak sedikit beda, tetapi kalau dilihat dari buku-bukunya ada beberapa buku yang sama. Tapi kalau apokrifa dengan deuterokanonika itu hampir sama. Kadang-kadang orang itu menyamakan. Kalau bicara tentang deuterokanonika sebenarnya berbicara tentang apokrifa. Nah, untuk membahas hal-hal yang bersifat apokaliptik itu memerlukan buku-buku ini. Nah, ada beberapa buku yang sudah saya masukkan ke sini. Ini hanya sebagai gambaran saja. Jadi misalnya dalam apokrifa itu ada buku Enoch, kemudian ada 12 kesaksian di 12 patriark. Ada juga buku yang namanya Apokalips Abraham. Kemudian ada buku Barukh, ada Esdras, kemudian ada Henokh. Nah, kalau kita baca Henokh itu seperti kita lihat di dalam kitab Yudas, itu membahas satu kitab yang namanya Henokh. Disebutkan di dalam kitab Yudas itu ada Henokhnya. Ya, kemudian ada yang disebut dengan kitab Sirah, Ben Sirah, kitab Judit, Tobit, Makabe. Nah, ini harus punya semua kita buku-buku ini ya. Harus punya. Punya. Ya, buku Makabe punya. Judit, Tobit punya. Yang keluaran dari keluaran. Ya, tapi saya tidak punya buku anunya ya. Saya punya e-booknya. Iya. Saya punya e-booknya. Jadi harus kita kumpulkan pelan-pelan. Ya, kitab-kitab apokrifa, deuterokanonika, pseudepigrafa, kita kumpulkan. Cari e-booknya yang gratis, kumpulkan. Nah, itu nanti pada waktu kita membahas kitab Wahyu, nah beberapa nanti kita bisa cek di sini, di kitab-kitab itu, ayat-ayatnya di pasal berapa, di ayat berapa. Karena salah satu dari cara penafsiran atau cara eksegesinya adalah ketika kita membahas satu simbol, misalnya angka 666, angka 6. Maka nanti kita akan diarahkan kepada referensi di kitab-kitab itu dengan tujuan mendapatkan gambaran pada masa itu orang-orang Yahudi memiliki pemikiran tentang simbol itu seperti apa. Lalu kemudian dari situ baru kita nanti membangun semacam satu logika teologi, mencari kaitannya dengan pernyataan para rasul atau pernyataan Alkitab yang bicara tentang angka 666. Begitu. Nah, ini kalau membahas tentang apokaliptik, penafsiran apokaliptik, ya memang mau tidak mau kita harus juga punya referensi ke arah sana. Pak, kalau saya tidak punya, Pak, ada beberapa cara supaya kita tetap bisa menafsirkan kitab-kitab Wahyu seperti ini, kitab-kitab apokaliptik.
Yang pertama adalah mencari tafsiran-tafsiran yang berkualitas, tetapi bukan mengambil hasil tafsirnya. Tetapi biasanya kalau ada penafsir-penafsir yang bagus, itu dia menceritakan dasar-dasar yang membangun sebuah penafsiran, itu dikasih tahu. Ya, jadi konsep berpikirnya ditulis sama dia, baru setelah itu dia tulis tafsirannya. Nah, pada waktu kita membaca konsep berpikirnya, kita bisa ambil itu sebagai bahan. Hasil tafsirnya, nah itu kita jangan ambil. Nanti di akhir eksegese baru kita lihat lagi untuk mengecek hasil eksegese kita dengan eksegesenya dia itu bagaimana, sama ada. Itu dari buku-buku tafsir. Lalu dari buku-buku intertestament, ini disebut buku-buku intertestament, adalah buku-buku di antara selang waktu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, salah satu buku selang antara buku perjanjian lama dan perjanjian baru, misalnya kitab Makabe. Tahu Makabe? Siapa Makabe? Ya, nasionalis, gitu. Nasionalis dari bangsa Israel yang memimpin pemberontakan secara khusus melawan pemerintahan dari kekaisaran Yunani yang waktu itu dipimpin oleh jenderal-jenderal dari Alexander Agung. Nah, itu ada seorang keluarga Yahudi yang disebut keluarga Makabeus. Dari dia ini dan bersama anak-anaknya itulah yang kemudian memimpin pemberontakan sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Dan dari situ kemudian muncul kitab-kitab Makabe. Ya, itu beberapa buku yang bisa kita pakai sebagai referensi pada waktu kita mempelajari atau mendalami apokaliptik. Ya. Oke, kita lanjut ke apokaliptik. Ada kalanya isi tulisan-tulisan kuno tidak semua berbentuk apokaliptik. Contohnya adalah misalnya di dalam kitab Daniel dan kitab kanonika Kristen. Dari kitab apokrifa juga terdapat kitab yang bersifat apokaliptik, misalnya 2 Esdras. Boleh dikatakan dalam dunia penafsiran tidak terdapat kesepakatan tentang definisi ini. Jadi sampai kini pun belum ada kesepakatan tentang jumlah buku dari jenis ini. Ya, jadi kalau dipakaikan dengan kalimat yang sederhana, kita itu perlu memiliki beberapa buku-buku referensi selain Alkitab. Adalah buku-buku yang disebut dengan intertestament dan juga buku-buku apokrifa, deuterokanonika dan pseudepigrafa. Nah, walaupun belum terlalu jelas dengan jumlah berapa buku yang tergolong dari semua itu, tapi setidak-tidaknya melalui materi ini kita sudah mendapatkanlah, setidaknya kita dapatkan buku seperti itu. Kalau misalnya sulit untuk menemukan buku-buku seperti ini dalam internet, kita bisa coba cari melalui software Bible Study. Nah, kebanyakan software Bible Study yang mengarah kepada perpustakaan elektronik seperti misalnya contoh PC Study Bible. Nah, itu kemungkinannya ada, dan sebagian buku-buku ini saya dapatkan juga dari software itu, selain dapat buku e-booknya sendiri. Nah, kalau saya sarankan kalian yang masih muda-muda dan berumur panjang ini, ya, kalau bisa memberi waktu untuk meneliti, buka-buka, baca-baca, supaya punya pengetahuan tambahan. Ya, jangan sampai tidak tahu sama sekali. Apalagi kalau cuma hanya dengar, iya Pak, pernah Pak, pernah
Iya, pernahnya kapan? Nah itu Pak. Pokoknya kayak sekilas, kalau inget-inget sekilas gitu Pak. Waduh, kalau pemahaman kita itu inget-inget sekilas itu, aduh, ya harus itu ya, karena nanti kita lulus itu langsung sudah jadi sarjana loh. Bagi hampir semua orang, sastra apokalipsis ini memiliki satu dari banyak bagian yang paling menarik, ya, mempesona, namun juga paling membingungkan dari kitab suci. Ya, misalnya kita membaca Daniel dan Wahyu, ya, kita akan seperti dihantarkan pada cerita-cerita peri dan mitos-mitos. Ada binatang, ada naga, ada binatang berkepala 10. Itu apa itu Pak? Kok bisa masuk ke dalam Alkitab ya? Nah, dari apa yang saya sudah sampaikan di materi, jadi ternyata bahwa apokaliptik ini tidak hanya sekedar mengambil materi-materi yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel aja, tetapi juga mengambil materi-materi dalam dunia Helenistik. Akhirnya mereka juga menangkap mitos-mitos itu masuk ke dalam Alkitab. Salah satu yang disebutkan dalam materi ini adalah misalnya binatang berkepala 10. Itu bukan berarti bahwa mereka dapatkan dari, maksudnya di dunianya Tuhan, di dunianya kerajaan Allah, ya itu luas sekali ya dunia kerajaan Allah. Lalu di sana kita temukan ada binatang berkepala 10 misalnya. Atau misalnya nanti pada waktu kita masuk ke surga, nanti kita ketemu dengan singa yang memiliki sayap Raja Wali. Jangan-jangan nanti di sana ketemu singa bersayap Raja Wali ya, karena ada di Alkitab. Nanti mungkin di surga ada itu binatang itu. Ya, enggak. Binatang-binatang itu diambil dari mitos-mitos Yunani Romawi. Karena itu kita juga harus punya buku-buku berkaitan dengan mitos-mitos Yunani Romawi. Saya ada satu buku yang berisi tentang seluruh simbol yang ada di dalam Alkitab. Itu dibahas dalam satu buku. Namanya Dictionary of Symbol. Dictionary of Symbol. Saya juga menemukan buku tentang simbol-simbol dan mitos-mitos Yunani Romawi, punya saya. Nah, jadi kita harus punya buku-buku itu. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang misalnya singa memiliki sayap Raja Wali, kita cek. Ini ketika Yohanes menuliskan ini di Pulau Patmos, sebenarnya pada waktu itu dia seperti apa sih berpikirnya? Begitu. Nah, jadi salah satu informasi untuk membentuk atau tulisan-tulisan di dalam kitab Wahyu itu, Yohanes itu memakai mitos-mitos Yunani Romawi itu untuk menggambarkan penglihatan-penglihatan yang penyataan-penyataan Roh Kudus untuk masa depan, penyataan-penyataan apokaliptik itu. Kenapa? Karena ketika Yohanes ingin menyampaikan itu, dia berada dalam berbagai macam situasi. Ya, termasuk dalam situasi yang dalam tanda petik harus berhati-hati, karena pada waktu itu adalah waktu di mana masa orang-orang Kristen dianiaya, sehingga untuk menyampaikan sesuatu itu harus menggunakan bahasa-bahasa simbol. Tetapi di samping itu, Yohanes juga menggunakan hal-hal yang sudah menjadi lazim dalam kehidupan masyarakat di tahun 90 sampai tahun 100 Masehi. Ya, karena orang-orang pada waktu itu sangat biasa untuk berbicara tentang naga, binatang yang keluar dari dalam laut, ya, terus banyak monster-monster seperti itu. Nah, itu lazim di tengah-tengah kalangan masyarakat Yunani Romawi. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian dipakai juga oleh Yohanes untuk menyampaikan berita-berita apokaliptik. Nah, hasilnya seperti yang terdapat di dalam Alkitab itu. Karena itu setiap kali kita mau menafsirkan apokaliptik, ya mau tidak mau kita harus punya banyak buku-buku referensi. Kenapa? Ya supaya jangan sampai kita jadi salah tafsir gitu. Nanti ketika kita bicara tentang naga gitu ya,
Lalu muncul pertanyaan, Pak, berarti orang Kristen percaya Pak sama naga? Memangnya kenapa? Ada nggak naga itu di dalam Alkitab? Ada. Itu orang Cina juga punya dewa naga. Ya, berarti kalau orang Kristen pakai naga, berarti orang Kristen percaya dong dengan dewanya, dewa naga itu. Nah, itu pertanyaan menjebak. Nah, kita harus bisa memformulasikan jawaban-jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan jawaban yang paling saklek, yang paling bisa menjawab adalah kalau kita menjawabnya dengan eksegese. Karena kalau kita hanya menjawab dengan asumsi kita, nah itu nanti kalau diputar lagi jawaban kita, itu nanti kita bisa kena sendiri itu dengan pernyataan yang kita keluarkan. Akhirnya kita nggak bisa ngomong apa-apa, diam 1000 bahasa. Nah nanti di dalam pelajaran ini kita juga akan belajar bagaimana kita mengatasi dan menangani simbol-simbol yang kita temukan di dalam kitab Wahyu. Ya, ketidaknyataan dari simbol-simbol dan peralihan yang terus-menerus dari satu adegan ke adegan lainnya benar-benar membingungkan. Pada waktu yang sama, teks tersebut melukiskan peperangan di langit dan di bumi antara kebaikan dan kejahatan, antara anak-anak Allah dan kekuatan-kekuatan iblis. Dan pembaca kemudian terjebak antara harfiah dan simbolis, tidak tahu bagaimana mendekati karya-karya ini. Nah, disinilah kita perlukan ilmu ini, eksegese ini, supaya kita bisa tahu bagaimana cara mendekati karya-karya apokaliptik. Nah, di sini saya jelaskan beberapa contoh ayat-ayat apokaliptik yang ada di Alkitab. Misalnya kitab Daniel ada, ya, Zakaria, penglihatan Yeskiel 37 sampai 39, Yesaya 24 ayat sampai 27. Kemudian dalam sastra apokaliptik seperti di dalam Apokripa dan pseudobigrafa, misalnya 1 Henok, ya, Henok Slavonik, Henok Ibrani, Yobel, 2 Baruk, 3 Baruk, Perjanjian Abraham, dan seterusnya. Ya, kalau di dalam Perjanjian Baru, kitab-kitab apokaliptik, maksudnya ayat-ayat apokaliptik kita temukan di 1 Korintus 15, 2 Tesalonika 2, 2 Petrus 2 sampai 3, Yudas dan Wahyu. Ya, salah satu misalnya yang diangkat oleh Yudas, yaitu peperangan antara Mikael dengan Lucifer. Sudah, kita coba lihat salah satu buku apa namanya yang menjelaskan tentang kitab apokaliptik yang ada di dalam Apokripa yang ada di dalam Alkitab, di Yudas. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai ayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah ini ya, ayat 14 ya. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Nah ini Henok bernubuat. Kita tidak pernah tahu kehidupan Henok. Alkitab tidak pernah mencatat kehidupan Henok, bagaimana hidupnya, apalagi nubuatnya. Ya. Jadi beberapa penafsir mengatakan bahwa ini didapatkan dari kitab Henok. Nah ini termasuk kitab Apokripa. Kenapa kitab Apokripa tidak masuk di dalam Alkitab? Karena tidak lulus kanonisasi. Tetapi untuk beberapa gereja-gereja tertentu, salah satu termasuk beberapa gereja Kristen Protestan, tetapi lebih banyak adalah gereja Katolik, itu menerima semua kitab-kitab ini. Ya, Apokripa, Deuterokanonika, Pseudobigrafa itu diterima sebagai kitab suci. Dan mereka memasukkan itu juga dalam bacaan-bacaan di dalam gereja Katolik. Tapi di dalam kekristenan tidak. Karena kitab-kitab Apokripa ini sekalipun mereka memiliki
beberapa sumber yang berkaitan dengan Alkitab, tetapi untuk beberapa persyaratan kanonisasi, kitab-kitab apokrifa ini tidak lulus kanon, tidak lulus persyaratan kanonisasi. Karena itu kemudian tidak dimasukkan di dalam bagian, baik di dalam perjanjian baru ataupun di dalam perjanjian lama. Sudah diajari persyaratan kanonisasi seperti apa? Sudah diajarkan? Belum ya? Ya mungkin nanti ya, setelah lulus. Ya harusnya sudah ya, harusnya sudah. Nah, beberapa yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya ada di dalam mata pelajaran bibliologi, atau kalau di sini ada mata kuliah prolegomena. Ada prolegomena bibliologi, harusnya diajarkan di situ. Harusnya. Ya paling tidak disinggung lah. Kalau tidak disinggung, tersinggung. Karena kita ini sebagai orang Kristen, kalau tidak dikasih tahu kanon itu apa, kanonisasi itu apa, sejarahnya Alkitab itu sampai terbentuk, bagaimana caranya menyaring ribuan naskah Alkitab itu dan terpilih. Nah itu gimana cara saringnya? Itu penting itu untuk kita ketahui, supaya secara pribadi pun kita semakin yakin tentang firman Allah, tapi juga kita juga bisa mempertahankan argumentasi dalam dunia debat teologi seperti itu. Ya. Jadi istilah apokaliptis ini sebelum munculnya kitab Wahyu 1 ayat 1 itu tidak ada istilah apokalipsis. Ya, jadi gerakan apokaliptik ini muncul setelah kitab Wahyu ini ada. Nah itu ditemukan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1. Ya. Apokalipsis Yesus Kristus en Edomen auto hotheos deisai dan seterusnya. Jadi kata pertama dalam kitab Wahyu itu adalah kata apokaliptik. Nah dari situ kemudian mulai berkembang penggunaan istilah ini untuk ayat-ayat yang bernuansa atau bergenre apokaliptik. Nah kata apokaliptik ini mempunyai arti menyingkap atau membuka pengetahuan yang sebelumnya tersembunyi. Jadi kita kalau menyingkapkan sesuatu rahasia, sesuatu yang tersembunyi, itulah bahasa Yunaninya apokaliptik. Nah, kalau kita mau menafsirkan kitab, kalau kita masuk dalam kitab Wahyu, berarti kita sedang menyingkapkan. Kita termasuk dalam gerakan apokaliptik, menyingkapkan kitab Wahyu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, nanti saya sisipkan beberapa hal penting yang harus kita ketahui untuk apokaliptik. Minggu depan kita sambung lagi, tetapi sekarang kita mau bicara tentang antikristus sebagai satu contoh. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-13, Wahyu pasal yang ke-13, mulai ayat yang lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi kalau berdasarkan ayat yang ke-8, orang-orang yang tidak masuk predestinasi. Nah ini kalau kita terjemahkan atau kita tafsirkan bebas dulu. Dan kebanyakan juga
penafsir-penafsir itu menyatakan hal yang sama. Jadi kalau kita ini tidak termasuk di dalam predestinasi Allah, maka kita adalah tergolong orang-orang yang nanti akan menyembah seperti yang dikatakan, menyembah patung. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang tidak masuk di dalam predestinasi Allah, dia akan menyembah patung dan mengikuti antikristus. Ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi salah satu penafsiran yang saya tahu, ada beberapa orang yang menafsirkan secara harafiah Wahyu pasal yang 13. Walaupun kita juga harus melihat beberapa hal-hal yang kita kaitkan nanti. Nah, nanti dari apa yang saya sampaikan kita belajar bagaimana cara menafsirkannya, cara pendekatannya seperti apa. Jadi beberapa penafsir mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada orang yang memiliki kesaktian luar biasa, yang bisa melakukan mujizat-mujizat itu nyata. Ya, bukan artinya mujizat itu nyata dalam seperti lampu itu. Ya, itu kalau dikatakan di sini akan bisa dia mampu menurunkan api dari langit, iya, dia bisa memiliki kemampuan itu. Artinya orang ini dianggap begitu hebat. Ya. Dan ia menyesatkan mereka yang diam. Nah, karena kehebatannya itu, maka semua orang itu akan menjadi terpikat oleh dia. Dan apa yang dilakukannya itu diyakini dan dipercaya karena dia dianggap sebagai nabi atau wakil dari Tuhan. Dan karena itulah kemudian ayat 14, ia mampu menyesatkan yang diam di bumi itu dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, inilah kemudian yang dipraktekkan oleh sebagian orang di bumi ini dengan menanamkan chips di tangan dan di dahi. Kenapa harus di tangan dan di dahi? Karena dua tempat ini adalah tempat yang paling hangat di tubuh, yang mampu untuk mencharge baterai yang ada di chip komputer. Nah, itu kenapa seperti itu? Kok bisa ketepaan seperti seolah-olah ketepaan kebetulan gitu ya? Nah, nanti saya akan memberikan penjelasan kenapa sampai hal itu terjadi. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi intinya adalah bahwa ada orang-orang tertentu di dalam dunia modern itu yang akan menggunakan tanda antikristus. Ya, salah satu yang sekarang ini yang paling banyak kita dengar adalah penanaman chips komputer. Nah, tanda itu akan dipakai untuk registrasi segala urusan maupun juga untuk berdagang, berjual beli, untuk belanja di pasar. Karena itu orang yang tidak menggunakan tanda itu pasti tidak akan bisa akses seluruh kebutuhan pokok manusia. Akhirnya mau tidak mau, karena kita butuh makan, sekarang tinggal dipakai dua pilihan. Kamu mau pakai tanda ini atau kamu mau kelaparan. Nah, itulah nanti kemudian dikaitkan dengan masa 7 tahun masa sengsara. 3,5 tahun masa sengsara pertama itu tidak terlalu hebat, tetapi
Tapi nanti 3,5 tahun masa sengsara kedua, itulah yang disebut dengan masa sengsara, di mana sejak dunia ini dijadikan belum pernah terjadi penyiksaan seperti itu. Dan itu akan terjadi dalam 3,5 tahun masa sengsara yang kedua. Tetapi sebelum masuk 3,5 tahun masa sengsara kedua, orang-orang Kristen yang bertahan dalam kesetiaannya itu akan diangkat dalam rapture. Jadi rapture itu adalah penyelamatan Allah untuk masa sengsara kedua. Karena kalau semua orang Kristen harus melewati masa sengsara yang kedua, pasti akan murtad. Karena penyiksaannya itu belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Ya, orang dimutilasi sudah, digoreng sudah, ya, kemudian disalib terbalik, dijatuhkan dari tempat tinggi sudah, dikasih makan binatang sudah, direbus sudah. Nah, tetapi Alkitab akan mencatat penyiksaan yang belum pernah terjadi sejak bumi itu dijadikan. Seperti apa? Kalau saya mau kasih contoh satu saja, satu. Dikilik-kilik sampai mati. Sudah pernah? Dikilik-kilik sampai mati. Saya pikir itu antara penyiksaan dan sukacita. Nah, ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Nah, sekarang kita lihat beberapa komentar. Yang pertama, komentar yang pertama, kita tidak perlu mencari makna 666 dalam Wahyu 13 ayat 18. Di dalam hal seperti ini, sistem kartu kredit atau nama-nama pribadi di dalam zaman kita, seperti Ronald Reagan misalnya, itu ada 3 nama dengan masing-masing 6 huruf. Ronald, Wilson, Reagan. Jadi Ronald itu ada 6, Wilson juga 6, Reagan itu 6, jadi 666. Nah, itu penafsiran yang agak sedikit ngawur ya. Namun lebih dalam konteks ke awal abad pertama. Nah, ini dia. Jadi pada waktu kita membaca kitab Apokaliptik, kita kembali kepada sejarah. Pada waktu ayat ini ditulis, itu cerita di awal abad pertama itu seperti apa? Karena Yohanes ini menulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Jadi kita harus tahu pada saat tahun 90 sampai 100 itu ada apa dengan angka 666 ini. Nah, kita harus cari informasinya di situ, gitu, di awal abad itu. Nah, pada waktu yang sama, tujuan dari simbol-simbol esoterik ini dalam sastra apokaliptis ada untuk mengalihkan para pembaca dari peristiwa aktual menuju kepada makna eskatologi. Jadi begini. Jadi angka 666 apa yang terjadi di tahun 90 sampai tahun 100. Yang kedua yang harus kita tanyakan, peristiwa aktual pada waktu itu. Ya, kemudian makna dari peristiwa aktual pada saat itu. Ya, makna saat itu. Dari sini kemudian baru kita tarik pemaknaan eskatologinya. Nah, kalau yang seperti ini benar, tapi kalau misalnya kita mengambil makna 666 di zaman modern, lalu kita masukkan ke dalam Alkitab, nah itu salah. Misalnya salah satu contoh, di Amerika ada yang disebut dengan Satan Church. Nah, dalam Satan Church ini, pemimpinnya yang bernama Anton Sander LaVey itu menggunakan 666 itu sebagai semacam simbol gereja. Lalu dari sini kemudian kita mengambil garis ke arah
lihat itu bahwa iblis itu memiliki angka 666. Satan Church di Amerika itu menggunakan angka 66 itu sebagai lambang gereja, stempelnya gereja. Nah, jadi kemudian mereka menghubung-hubungkan Satan Church ini dengan 666 dan Antikristus. Kalau penafsirannya seperti ini bagaimana? Keliru, karena ini disebut anakronisme semiotik. Tetapi kita harus tahu dulu 666 di zaman ini itu apa. Baru nanti dari situ kita kembangkan eksegese apokaliptik kita. Nah, di sini dikatakan tentang angka 666. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Minggu depan kita ambil waktu sedikit lagi, lalu kita bicara tentang puisi. Nah, untuk bisa memahami puisi, kita harus bisa bikin puisi. Nanti kalau ada pendeta khotbah tentang Mazmur, kamu selesai salaman, coba kamu tanya, Pak Pendeta pernah bikin puisi kan? Saya bukan orang seni. Wah, hebat ya Pak Pendeta, bukan orang seni tapi bisa khotbah puisi. itu bahasa positifnya. Bahasa negatifnya, berarti yang Pak Pendeta khotbahkan ngawur dong. Nah, orang itu harus bisa mengerti puisi baru bisa khotbah Mazmur. Mazmur itu puisi. Nah, orang yang mengerti puisi adalah orang yang memang layak untuk berbicara tentang puisi. Bagaimana orang nggak tahu puisi khotbah tentang puisi? Ya, itu contoh. Nah, itu yang besok kita bahas. Tapi sebelumnya kita lanjutkan sedikit tentang Antikristus dan bagaimana menafsirkan kitab Wahyu itu. Semua nanti yang ada di dalam pembahasan kitab Wahyu tentang apokaliptik itu semuanya nanti ada di contoh dalam